dari Kementerian ATR BPN, Bang Tanah ya. Terima kasih. Ini isu yang sangat penting pimpinan. Jadi saya kira semua anggota perlu diberi kesempatan juga untuk mendalami. Saya mau tanya sama bapak-bapak dan ibu yang di depan ini. Pertama, ini kita langsung tanggung jawab dulu. Anda merasa Bang Tanah ini akan melayani siapa? Silakan Pak, jawab langsung. Jawab Pak, nyalain mic-nya Pak. Mandat yang diberikan pada Anda ini akan bermanfaat pada siapa dan siapa tuan Anda dalam melaksanakan ini? Maaf. Amanat dari ketentuan Bank Tanah menjaga tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan bangunan nasional, kepentingan pemerataan ekonomi, kepentingan konsesian dan reforma agraria. Sehingga dari pemerintah sampai masyarakat, Pak. Dari yang Anda sebutkan itu, rakyatnya ada di mana? Penataan kembali kawasan itu menjadi Iya, bagus. untuk apa tanah reforma agraria itu? Kesejahteraan masyarakat, Pak. Apa? Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Yang sudah diberikan reforma agraria itu tanah untuk apa? Coba kasih saya persentasenya. Reforma agraria memberikan tanah untuk rakyat dalam hal apa? Tanah apa yang diberikan? Sebagian pertanian, Pak. Pertanian, berapa persen, Pak? Kalau penguatan kami lebih dari 75%, Pak, untuk pertanian. Berapa? Lebih dari 75%, Pak. 75%. Luasnya berapa? Luas dari yang kami siapkan. Yang sudah objek Tora, yang 75% untuk rakyat itu berapa luasnya total? 11.000. 11.000, Pak. Betul. Luar biasa negara kita ini. 11.000 itu mungkin cuma seluas kecamatan Duren Sawit, Pak. Jadi kalau Anda bilang tadi reforma agraria bla 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 hantu blau itu cuma 11.000 lah yang sudah diberikan oleh Bank Tanah atau Kementerian ATR BPN kepada rakyat Indonesia yang nenek moyangnya berjuang nih memerdekakan negara ini. Saya nggak tahu Anda harus bangga atau harus rasa malu urusan ini. Ya, ini penting satu. Itu dulu kita berangkat. Ya. Jadi Bapak, kalau saya lihat tadi di sini kan semua reforma agraria. Yang kita dapat reforma agraria itu, Pak, kebanyakan sertifikat rumah. Paham nggak? Itu saja pun masih bermasalah. Ada tanah transmigrasi, tiba-tiba keluar konsesi. Hancur. Ada lahan transmigrasi, udah dikasih. Cuma dapat rumah, lahan usaha nggak ada. Jadi biar Bapak ngerti nih magnitud persoalan tanah kita di Indonesia ini, Pak. Luar biasa, Pak. Bayangkan reforma agraria kita baru menghasilkan 11.000 hektar buat rakyat Indonesia, Pak. Ntar dulu, Pak. Tadi Anda ngomong, sekarang giliran saya, nanti silakan diklarifikasi, diperbaiki. Di sini kelihatan dari apa namanya, katakanlah ini, presentasi Anda di halaman 6 nih. Menjamin ketersediaan tanah untuk satu kepentingan umum. Apa maksudnya? Bikin masjid, sekolah, kantor pemerintah. Program pemerintah, Pak. Hah? Program pemerintah misalnya. Pemerintah daerah. Perlu kantor, lahan kantor kan untuk kepentingan umum kan? Jalan, jembatan gitu kan? Ya. Kedua apa? Kepentingan sosial. Ya udahlah, sama-sama tahu kita apa kepentingan sosial. Kepentingan pembangunan nasional. Negara butuh proyek strategis ini apa segala macam kan gitu nih. Betul. Pemerataan ekonomi. Pak, Anda harus nangis, Pak. Bicara pemerataan ekonomi, Pak. Harus nangis, Bapak. Kalau jujur ya. Harus nangis, Pak. Gak pernah kejadian ini. Gak bakal kejadian, Pak. Konsolidasi lahan untuk siapa? Reforma agraria ya sudah itu. 7,5 juta hektar lahan di Kalimantan Utara. 4,8 juta hektar itu hutan. Oke? Satu kabupaten Malino lebih luas dari Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak. Kalau Bapak naik pesawat di atas Kalimantan Utara itu, Pak, Anda akan lihat desa setumpuk-setumpuk. Selebihnya ada HTI, PT Adindo. Ada tambang sana sini, ada kebun ini itu. Setiap hari sekarang di sana, Pak, bentrok, Pak. Ya, saya nggak tahu nunggu 4-5 tahun lagi, Pak. Mudah-mudahan nggak banjir darah, Pak. Ini terjadi di tempat lain, tapi saya ambil contoh dapil saya nih.
Tapi saya lihat dari presentasi Bapak, Kalimantan Utara, sebaran objek dari non-PKH 200 hektar. Gimana kita, Pak? Ini biar kita ngerti, Pak. Bahwa urusan tanah ini urusan hidup, Pak. Tanah adalah kehidupan bagi rakyat kita. Kecuali kita sudah negara industrialis, nggak mau orang bertani, Pak. Konsolidasikan lahan tuh biar kayak di Eropa, satu orang punya 30 hektar, Pak. Mekanisasi. Negara kita ini, Pak. Jadi bank tanah ini baru ada gunanya kalau terjadi redistribusi lahan untuk pemerataan ekonomi, untuk keadilan, Pak. Tadi Bapak itu langsung hafal, sekian ribu hektar udah untuk pengusaha dikerjasamakan. Coba saya tanya untuk rakyat tuh, pasti mabok dia. Nggak bisa dijawab. Ini saya nggak tahu nih, apa itu kerja Bapak, apa kerja Ibu itu. Apakah kita ini hanya menjabat untuk menjabat atau menjabat untuk memberikan legacy bagi negara ini? Kalau saya melihat ini, Bank Tanah dengan PP 4 ya 2021 itu. Ya, ini untuk kepentingan negara dan usaha, Pak, bukan untuk rakyat, Pak. Dengan PSN-PSN di sana sini. Bayangkan, Pak, di Kalimantan Utara, hanya gara-gara mau PSN, itu bisa NJOP diturunkan oleh negara. Gimana tuh? Sebuah usaha yang menghasilkan ribuan triliun, tapi rakyatnya disuruh berkorban. Bisa nggak Bank Tanah ini, Pak, kalau ada untuk kegiatan pembangunan, konversi lainnya dari Bank Tanah, Pak. Jangan suruh orang tambah miskin. Tadinya dia punya 2 hektar kebun sawit, bisa hidup keluarganya, Pak. Di PSN kan, Pak, beli tanah 1 hektar pun nggak sanggup. Harus mulai dari awal lagi. Keadilan agrarianya di mana? Ada masyarakat hidup di desa-desa udah ribuan tahun. Tok, keluar HPH, HGU, HTI. Tiba-tiba mereka nggak punya tanah. Kalau mereka kerjakan dipidanakan, lapor polisi. Ada perusahaan datang nggak diganti rugi, nanti bagi hasil. Giliran bagi hasil nggak dibagi. Dia tebang pohonnya, masuk penjara. Gimana kita ini? Pada setiap titik rakyatnya korban. Ini kan saya lihat nggak serius, Pak. Katakanlah stakeholder dari badan Bank Tanah kita ini. Cuma ada 3 kementerian, Pak. Ini kan nunjukin bahwa kita ini nggak ngerti filosofinya. Hanya ada Menteri Agraria, Menteri Keuangan, Menteri PU. Jadi Bank Tanah ini dibuat untuk PSN, untuk jalan, untuk segala macam. Nggak ada di sini Menteri Kehutanan. Nggak ada di sini Menteri SDM. Nggak ada Menteri Dalam Negeri. Mana stakeholder terkait dengan tanah, Pak? Kalau cuma 3 ini urusannya untuk tanah kebutuhan pembangunan, benar nggak, Pak? Benar nggak asumsi saya? Kalau melihat ini, konflik soal tanah banyak karena apa? Konsesi. Konsesi dari mana? Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM. Kan begitu, Pak. Jadi tolong ini dirapatkan kembali, Pak. Soal struktur ini. Harus ada di sini supaya kita melihat persoalan ini secara inklusif. Itu satu. Yang kedua, Pak. Apakah Bank Tanah yang terlibat dari hulu persoalan pertanahan? RT RW, RDTR, ikut nggak, Pak, di sini, Pak? Kalau nggak ikut buat apa, Pak? Ngurusin recehan. Bapak kan harus terlibat di sini. Oke, Kementerian ATR BPN, Bank Tanahnya di mana? Untuk apa kita reserve tanah, Pak? Untuk keadilan, untuk pemerataan, Pak. Untuk pengusaha sudah diurus sama Kementerian Teknis, Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM. Untuk rakyat yang ngurus siapa? Jadi harus dari hulu Bapak ikut.
Bank tanah itu kedua. Yang ketiga, bank tanah itu punya nggak rencana jangka panjang, Pak? Berapa populasi kita akan nambah, Pak? Ya kan? Supaya Anda tahu menyediakan lahan yang layak, berapa kebutuhan industri investasi kita. Berapa kebutuhan untuk perumahan. Punya nggak Bapak roadmap itu? Supaya Anda bisa bilang ke government, bisa bilang ke kepala pemerintahan, bisa bilang ke Kementerian Teknis, lu jangan kasih itu. Ini riset buat rakyat, ini riset buat pangan, ini riset buat peternak yang lain-lain. Kalau Bapak nggak ada di sana, nggak ada guna, Pak. Bapak itu ibarat atapnya bocor, kerja Bapak itu naruh ember nih, naruh airnya. Karena Bapak ada di hilir. Jadi harus masuk di dua itu, Pak, supaya bermanfaat bank tanah ini. Jadi saya mohon, Pak, saya kira setiap daerah itu harus dipetakan, Pak. Yang pertama, terkait dengan masyarakat adat. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat di sekitar HGU. HGU, HPL, HTI, HPH, dan segala macam, Pak. Bagaimana masyarakat di sekitar itu involved di dalam. Masuk ke dalam proses produksi, bukan cuma jadi kuli. Bagaimana mereka menjadi bagian dari itu, Pak. Di dapil saya, Pak, di Kaltara, Pak, Bapak silakan evaluasi. Dari semua kebun yang ada, di mana ada plasmanya yang nguntungin rakyat? Silakan evaluasi, Pak. Ya masa iya rakyat punya 2 hektar, sebulannya terima 200.000, mending mereka usahain sendiri itu tanah, Pak. Tadinya mereka punya tanah, harus bisa berusaha, disuruh masuk plasma, mereka berutang karena tanahnya diagunkan ke bank sama perusahaan. Gimana ceritanya? Lalu kemudian, Pak, negara itu punya mekanisme, pemerintah itu punya mekanisme untuk mencabut HGU, HTI, atau apapun itu. Tolong dievaluasi dan didistribusikan, Pak. Banyak itu yang punya konsesi itu, Pak, tidak seluruhnya diusahakan. Tapi gitu rakyatnya mau makan nanam jagung, dipanggil polisi, Pak. Tolonglah dievaluasi semua itu untuk menjadi objeknya dan bank tanah, Pak. Masa nggak ada yang dievaluasi, nggak benar, yang nggak diusahakan pun ada. Kadang untuk kebutuhan pembangunan aja susahnya minta ampun. Kecuali PSN kemarin pemerintahan yang lalu. Di Kalimantan Utara itu ada daerah Apokayan, Pak. Ada HPH Sumalindo, Pak. Nggak pernah aktif lagi tuh barang setahu saya. Tapi negara mau bangun jalan supaya bisa masuk lewat Kalimantan Timur, karena tidak mungkin lewat Kalimantan Utara melalui hutan lindung, Taman Nasional Kayan Mentarang. Sampai sekarang nggak kejadian, Pak. Nggak bisa, Pak. Tapi kalau untuk rakyatnya kita ada PSN, ada jalan, ada ini cepat banget tuh selesai. Pokoknya ganti rugi, yang untung orang lain urusan lain. Jadi evaluasi terhadap konsesi tanah yang diberikan oleh pemerintah itu harus dilakukan dengan benar, Pak. Kalau Bapak lakukan itu akan ada banyak luasan tanah yang bisa didistribusikan kepada rakyat. Bukan cuma tapak rumah atau 200 meter kebunnya. Bukan itu, Pak. Bapak harus punya hitungan distribusi lahan itu memberikan efek ekonomi berapa. Berapa keluarga yang terangkat hidupnya dengan pembagian lahan oleh negara. Kan harus gitu. Dalam kaitan itu saya tidak setuju, Pak. Tanah bank tanah bisa jadi hak milik. Nggak bisa, Pak. Namanya bank tanah. Kalau saya, Pak, itu baru namanya bank tanah. Karena kalau dibagi-bagi terus jadi hak milik pula. Nanti yang pertama yang dapat yang berkuasa, pemerintah daerah misalnya, kepala dinas, kan itu yang duluan dapat, Pak. Atau pakai proksi nama rakyat punya dia. Kan itu kejadiannya.
Jadi nggak boleh kalau menurut saya. Itu diusahakan kembalikan kepada negara, belikan pada yang lebih miskin. Jangan dibagi-bagi. Karena tanah nggak pernah nambah, yang nambah orang, Pak. Dan saya harap untuk bisnis, jangan urusan bank tanah, Pak. Urusan Kementerian Teknis. Urusan Bapak ini ngurus rakyat ini biar punya tanah buat hidup. Bisnis kasih yang teknis sana. Bapak nggak disuruh cari profit, kalau profit jadi BUMN aja. Bagaimana Bapak melahirkan keadilan agraria, ini yang penting nih Bang Tanah nih. Bagaimana memastikan negara punya tanah untuk dibagi pada mereka yang paling miskin. Itu gunanya Bang Tanah. Kasih aja sama BUMD itu barang. Kalau saya evaluasi itu semua, namanya konsesi yang diberikan negara itu. Kalau dia baru bisa nanti mengerjakan, katakan dia punya 20.000. Selama ini dikerjakan hanya katakan 18.000. Belum ada RKA untuk beberapa tahun ke depan, kasih dulu sama rakyat. Itu gunanya Bang Tanah. Dikit-dikit rakyatnya masuk penjara, dikit-dikit jadi tersangka. Kasihan juga polisinya ngurusan begini. Yang punya tanah enak-enak. Yang punya konsesi. Jadi tolong Pak, kemarahan saya ini kemarahan rakyat Pak. This is nothing personal. Tapi saya harap kalian dengar baik-baik. Kalau tidak, nunggu waktunya negara ini terus menerus dilanda konflik Pak. Saya berharap itu Pak. Tugas Anda sangat besar, sangat mulia. Pastikan semua kantah-kantah kita ini melakukan gerakannya di lapangan. Yang punya konsesi lihat, emang semua udah dikerjain nggak sih? Benar-benar bermanfaat sama rakyat sih, kerja sama Pemda. Bapak terima laporannya aja, karena bukan tupoksi Bapak. Berdasarkan masukan itu gunanya ada rapat apa itu namanya yang di sana, yang dengan pemerintah daerah. Rapat GTRA. Jangan jadi GTRA itu genit-genit tak ora jelas. Bupatinya jarang datang karena nggak penting. Apa pentingnya GTRA? Mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ketika ada masalah Bapak ditanya, nggak saya ke pengadilan aja. Hantu blau capek kali jadi warga negara Indonesia. Ya, tolong tuh benar-benar untuk ngurusin rakyatnya Pak.